Jadi pada kelas 5, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil pembuktian visual dari lembar kerja kami. Pertama, karena diberikan 4 gambar di sini, Pak, kami mulai dari gambar yang pertama. Jadi misalkan diberikan segitiga ABC yang dimana segitiga tersebut merupakan segitiga siku dan dia siku-siku di B. Lalu diberikan titik sebarang di antara ruas garis AB yang kita beri nama garis D. Lalu tarik garis yang kita berikan nama garis L1 dari B ini ke garis yang berpotongan dengan yang tegak lurus dengan ruas garis AC. Lalu kita tarik garis. Lalu garis tersebut kita titik potong antara ruas garis tersebut dengan AC kita beri nama Garis. kita beri nama titik E. Lalu dari garis D, dari titik D kita tarik garis lagi yang nantinya akan dengan titik C. Lalu sudut yang terbentuk dari garis DC dan CE kita beri nama sudut beta, sedangkan sudut yang terbentuk antara DE dan AD dan EA kita beri nama sudut alfa. Lalu seperti yang kita tahu bahwa dalam segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Maka nilai dari sudut AD dan ADDE adalah 90 dikurang 180 kurang 90 dikurang alfa menjadi 90 kurang alfa. Sedangkan sudut yang terbentuk jumlah besar sudut yang terbentuk dari sudut CD dan sudut CDDE adalah 180 dikurang 90 dikurang beta menjadi 90 kurang beta. Oleh sebab itu kita ketahui bahwa besar sudut yang terbentuk dari CDDB adalah 180 dikurang 90 kurang beta dikurangi 90 kurang alfa menjadi alfa ditambah beta. Misalkan kita berikan besar atau panjang garis yang dibentuk oleh CD adalah satu satuan, maka untuk mendapatkan nilai dari CB, DE, CE dan juga AE, kita bisa menggunakan rumus cos ataupun sin atau juga tan. Kita mulai dari ruas garis CB, kita misalkan kan tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang garis CD adalah 1, maka panjang garis CB bisa kita dapatkan dari sin alfa ditambah beta, yaitu BC per 1. Maka panjang garis BC adalah sin alfa ditambah beta. Lalu panjang garis CE kita telah kita ketahui bahwa untuk mencari CE ini kita menggunakan rumus cos dari beta, yaitu CE per 1.
yaitu yaitu menjadi cos beta. Lalu untuk panjang garis DE kita cari dengan menggunakan persamaan rumusin, yaitu sin beta menjadi DE per 1, yaitu sin beta. Setelah itu kita akan mencari rumus dari AE. Kita menggunakan rumus sin alfa, yaitu tan alfa, yaitu sin beta per EA. Maka untuk mencari rumus dari tan alfa ini, kita menggunakan ED per EA. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sin beta per EA. Karena yang akan kita cari adalah EA, kita bisa memindahluaskan EA dengan tan alfa ini, sehingga EA adalah sin alfa per tan alfa. Sin alfa dimana kita tahu bahwa rumus tan alfa adalah sin alfa per cos alfa, sehingga rumusnya menjadi sin alfa cos alfa per sin alfa. Sin alfa itu sin beta cos beta. Sin alfa di atas, sin alfa di atas. Itu pas alfa. Sin alfa di atas. Itu beta. Cosnya alfa. Lalu setelah kita mendapatkan nilai dari EA, yaitu sin beta cos alfa per sin alfa, kita bisa mencari nilai dari sin alfa dengan menggunakan rumus sin alfa tambah beta per cos beta ditambah sin beta cos alfa per sin alfa. Maka kita mendapatkan persamaan seperti berikut, yaitu sin alfa sama dengan sin alfa tambah beta per sin beta dikali cos alfa per sin alfa. Lalu setelah itu kita bisa memindahluaskan menjadi sin alfa tambah beta sin alfa per sin beta Tambah cos beta penyebutnya. Udah bener itu cos alfa. Sebelahnya sin beta cos alfa per sin alfa ditambah nilai dari cos beta. Nah, gak usah gitu kan. Dia beda penyebut. Itu nggak ikut bisa. Yang cos beta itu udah ikut dalam penyebutnya. Yang dia rasa yang beta. Nggak ikut dalam garis penyebutnya. Itu ditambah terpisah.
silang. Enggak ada ya. Cos betanya juga tambah sin apa? Enggak pakai tambah sin apa? Cos beta sin apa? Sin apa? Sin dari alfa plus beta per tambah dan yang kedua pindah rosin ke kanan dari yang sin beta sampai bawah itu pindahkan ke kanan itu udah pasti mas situ sin beta apa itu semuanya tambah kosin sin alfa dikali sin alfa di luar itu ya semuanya sin alfa plus beta sorry sorry Membagikan ini, maka sin alfa tambah beta adalah sin beta kali cos alfa ditambah cos beta dikali sin alfa. lalu lanjut di gambar kedua Belum. Nah ini karena kita nggak bisa hapus. Kalau di kelas kan masih kalau ada kesulitan kan bisa baca kan. Ya. Dan selesaikan aja dulu bagian ini ya. Ya. Ini mungkin Bapak udah kasih masukan di sini tentang bagaimana cara penulisannya. Pertama ya, tolong ditambahkan informasi tentang judul, informasi tentang ini tentang bukti apa, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nggak usah ditulis seperti itu, kita bilang aja bukti visual apa, bukti visual yang misalnya ini membuktikan apa, gambarnya apa, siapa autornya, kalau bisa ada gambar autornya itu lebih baik lagi. Nah, di awal sudah bagus ya. Kemudian jangan lupa menambahkan header sama footer supaya ini kalau misalnya halaman berapa, lalu ini rencananya akan digabungkan satu file. Kemarin Bapak minta beda file ya. Nah, Bapak pikir mungkin sudah bisa digabungkan satu file nanti. Oke. Kemudian untuk gambarnya nanti boleh diperbesar. Ini sudah bagus, sudah ada frame-nya kan dibuat. ya. Tinggal diperbesar aja maksimal. Mungkin kalau jadi contoh yang sangat besar itu Excel, boleh cek ya. Dari kelompok Excel, mereka sangat besar menggambarkannya. Lalu ada kata-kata mungkin yang perlu direvisi. Ini sudah Bapak coret di situ. Cuman kalau sampai ke akhir mungkin kan akan penuh coretan semua. Artinya lakukan hal yang sama untuk ke belakang gitu ya. Untuk notasi 90 kurang apa artinya 90 derajat. Ada disarankan memang untuk pengetikannya seperti walaupun dia di teks, pengetikannya itu sama seperti di membuat equation. Jadi dia konsisten antara variabel-variabel yang digunakan. Nah, kita masuk ke bagian drawing GeoGebra yang membuat GeoGebra siapa? Jangan. Ini kan template sudut penamaan titiknya itu kan template dari GeoGebra ya kan. Tadi show namanya itu kan ditunjukkan di situ kan, ABC dan segala macam kan gitu. Nah itu di hide namanya, lalu klik kanan, lalu tambahkan teks. Jadi ukurannya kalau bisa besar. Ya, jadi ukurannya
ukuran sudut. Kenapa itu yang sangat penting? Karena dalam penjelasan nanti kita akan bicara tentang titik-titik. Jadi kalau itu terlampau kecil akan sulit untuk dilihat ya di bagian situ. Jadi untuk semua gambar ya silakan di screenshot ulang, tapi tambahkan itu teks. Teksnya itu bisa diatur ukurannya kalau di apa, paham ya? Baru masukkan kita ke kontennya. Eh, di sini oh ya, di keterangan gambar ditulis ya, gambar satu satu satu. Misalnya ini Oh, iya, Pak. penyebabnya kemudian Anda dapat yang kemudian kalian seperti ini, maka setiap gambar itu dinamai gambar satu satu sampai gambar 4. satu berapa gitu. Nah, kan karena kalian menginput juga dari sumber lain, Iya, Pak. jangan lupa menyertakan sumber. Ya. Boleh kalian lihat juga di APPD Bapak itu pun Ya. karena Bapak screenshot kita sertakan sumbernya. Ya. Tapi kalau kalian putuskan misalnya membuat sendiri ya nggak perlu menyertakan sumber gambar. Tapi karena itu kan kalian screenshot dari buku itu kan, Iya. maka dikatakan sumbernya dari mana. Itu sumbernya dibikin di akhir atau di bawah itu langsung, Pak? Dia biasanya kan di bawah gambar. Di bawah gambar itu, Pak. Kan di terus gambar biasanya lebih kecil kan sumber di Oh, iya, Pak. yang biasa penambangan teks. Baru masuklah ke bagian ini. Terlihat tadi Gisela kan agak kesulitan menjabarkan itu. Kenapa? Nah, karena memang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada bagian sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa tan alfa adalah ED per EA. Nah itu gunanya sebenarnya kita menginput, memberikan informasi bahwa apa yang digunakan, sisi mana yang digunakan. Berbeda dengan bagian yang di sini, dia tadi agak kesulitan karena mengantisipasi itu dari mana sumbernya. Jadi perlu ditambahkan penjelasan di bagian ini. Kan kita lihat itu awalnya dari mana ini? Sin alfa sama dengan sin alfa tambah beta per sin alfa. Ini apa sebenarnya yang sedang diamati? Segitiga mana yang sedang kita bicarakan? Coba segitiga apa kira-kira? Segitiga mana? Yang ini Pak, yang C. Nama segitiga? ABC yang sin beta plus alpha plus Enggak, maksudnya spesifik yang besarnya aja. yang Sin alfa yang kamu pakai yang mana? Segitiga mana? segitiga ABC. ABC ya. Ya, berarti kan kita katakan apa? Perhatikan segitiga, mungkin bisa ditambahkan juga. Perhatikan segitiga, tambahkan aja di sini ya. Ya. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di yang mana? B berarti ya. Di bawah. Berarti dengan perbandingan trigonometri apa yang dipakai? Tangan, Pak. Tangen. Tangan. Tangen diperoleh. Sinus, Pak. Sinus. Sinus diperoleh. Sinus apa yang dia mati? Makanya dia alfa. Yes, alfanya itu yang segitiga sudut mana yang diperhatikan pada segitiga ABC? Sudut misalnya BAC gitu. Karena ini ada banyak titik, jadi sudut BAC adalah berarti BC bagi CA. Nah, berarti kan kita perlu menjabarkan panjang CA. Apakah di langkah sebelumnya ada dijelaskan mencari panjang CA? Oh, belum, Pak. Nah, berarti sebelum tahapan ini kita jelaskan dulu supaya nggak naik lagi ke atas. Berarti kita bilang apa di atas? Bahwa ini sudah dijelaskan ya. Sin alfa sama dengan BC per AC, berarti mengganti ini aja. Senilai dengan, nah ini kan agak bingung. Dari nilai sin alfa tambah beta akan senilai dengan, bukan sebenarnya dia nggak senilai dengan itu. Paham nggak kira-kira? Bahwa bukan nilai sin alfa tambah beta akan senilai, bukan. Sebenarnya kita sedang memandang segitiga ABC. Lalu kita lihat barang, kalau ditanya sin sudut BAC adalah apa? Sama dengan BC per AC.
Bisa ya? Bisa. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan sin alfa tambah beta. Kebetulan panjang panjang BC berapa? Udah dijelaskan panjang BC. Udah Pak, sin Nah, alfa udah plus beta. panjang BC sin alfa tambah beta kebetulan. Nah, berarti tinggal jelaskan, berarti kan AC kan? AC udah dijelaskan nggak juga panjang AC? Langsung masukin sih Pak, belum kuraikan AC itu Oke, dari berarti tinggal C ya berarti tambah. kita nggak perlu kalimat bahwa nilai sin AB itu akan senilai dengan. Ya, dalam konteks itu nggak perlu ya. Kita cukup menjelaskan apa? Bahwa yang mau kita pakai sebelum kita gunakan itu berarti udah kalian jelaskan kan panjang BC adalah ini besar dari bukan besar dari ya, tapi panjang luas garis. Biasanya besar kita pakai untuk menggunakan sudut ya. Besarnya untuk panjang itu diganti menjadi panjang ya. Yuk. Oke, lalu tadi apa? Panjang AC, maka kemudian panjang AC sama dengan apa? AE ditambah PC. EC. AE-nya dari dicari sebelumnya. Udah Pak. Udah, berarti langsung AE sama dengan berapa? Sin AE Sin beta cos alpha cos alpha per tambah cos beta. cos beta. Nah, itu jadi prosesnya itu di belakang aja. Walaupun nah ini yang mau kita jelaskan ini dari mana gitu. Itu kan nggak ada reasoningnya ya. Yuk. Penjelasannya gitu. Kemudian berarti sama dengan argumen yang Bapak bilang tadi, berarti misal besar sudut besar berarti misalkan panjang luas garis jadi adalah satu satuan, maka dari gambar nggak kita bilang dari gambar, tapi nggak gambar aja, tapi gambar berapa? Gambar misalnya itu nanti namanya 1/3 ya. Dari gambar 1/3 pada segitiga apa? Jelaskan segitiga apa? Segitiga apa? Siku-siku di mana? Menggunakan apa? Diperoleh apa? Nah, jadi di apa? Jadi kan misalnya ini tan alfa sama dengan sekian. Berarti sebelum tan alfa jadi apa dia? Harusnya tan sudut apa yang dipakai? Kan dari sudut BAC Pak. Hah? Enggak, yang untuk Oh, mendapatkan panjang ED. Nah, kan oh, jadi beda walaupun tetap nanti namanya alfa. Paham nggak kira-kira? paham Pak. Yang dia perhatikan sudut apa berarti? Segitiga apa yang diperhatikan? DAE Pak. Nah, berarti tan sudut DAE. DAE. Jadi walaupun namanya alfa, sumber sudut yang diamati adalah dari segitiga DAE. Baru masuk ke sana sama dengan tan alfa sama dengan DE. Jadi tan alfanya diganti dengan DE per A. Tan sudut DAE sama dengan DE per A, baru ganti tan alfa sama dengan sin DE per AE. Lalu kan ada KE, ada kalimat kan, sehingga diperoleh nggak usah dijabarkan juga supaya ada proses berpikir dari orang misalnya. Baru kan tan alfa sama dengan apa itu kan ada penjelasan juga. Tan alfa adalah apa? Perbandingan antara sinus alfa per cos alfa. Sama dengan Sinus alfa per cos sin alfa per cos alfa harusnya dijelaskan dulu. Kan itu tan alfa kan. Berarti dalam konteks ini diganti menjadi apa? Dari perbandingan trigonometri dengan identitas trigonometri itu dengan identitas ya. Ya. Identitas trigonometri tangen sama tan alfa sama dengan sin alfa. alfa cos alfa diperoleh. Nah, jelaskan dulu. Akibatnya diperoleh apa? Jadi nggak usah didetailkan proses itu, tapi yang penting adalah didetailkan Reasoning. reasoning. Jadi kan tan alfa sama dengan ini sehingga diperoleh bisa langsung jadi ada orang ada tahapan berpikirnya ya. Kan berarti udah dapat itu. Nah, kalau mau disederhanakan bisa di sini. Pas di sini disederhanakan. Pas mencari panjang AC. Kalian mau rencana menyederhanakannya di situ. Kan jadi di sini kan penyederhanaannya kan. Iya. Nah, boleh di sini ketika mendapatkan AC, rencananya kan mau kalian sama kapan penyebut ya konteksnya. Iya Pak. Nah, di sini aja di sama kapan penyebut. Ya. Sudah selesai dari situ. Berarti apa yang dilakukan? Kan udah dapat sin alfa sama dengan seperti ini. Nanti dimasukkan berarti sin alfa tambah beta, lalu apa? Per hasil yang udah kalian peroleh BC nanti, lalu apa reasoningnya untuk ke bawah? Kemudian kita apain? Kan nanti jadi sin alfa sama dengan sekian kan, kayak gitu kan? Iya Pak.
Apa sebenarnya yang dilakukan? Menyamakan penyebut antara ini Pak, close garis Nah, PH kalau sama dalam C listening gitu. gimana? Apa yang kita katakan di situ? Kan menyamakan penyebut yang biasa kita gunakan. Tapi dalam listening bisa kita gunakan misalnya kalikan kedua ruas dengan ini Oh, kalau yang terluas dengan sin beta kali cos alpha per sin alpha sin alpha tambah tambah cos cos beta. beta itu. Diperoleh nanti berarti sin alpha tambah beta sama dengan hasilnya apa penjabaran ke bawah. Jadi diperoleh. Mungkin akan sampai juga dengan yang di sini ya. Perlu pendetailan tentang proses mencarinya di situ. Jadi bukan langsung proses perhitungannya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan mau dilanjutkan presentasi ke gambar yang kedua. Mungkin sudutnya diganti ya. Oke, gambarnya sebenarnya sama ya? Ya, Pak. Semua ada. Penamaan sudut. Penamaan sudut. Gambarkan segitiga ABC siku-siku di B itu cukup. Gambarkan segitiga. Jadi Itu udah pada penjelasan dia segitiga ya. jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari gambar 2. Dan jadi di gambar 2 ini kami diberitahu bahwa di B suatu segitiga kita namakan sudutnya itu A, segitiga A B C dengan siku-siku di B. Nah, menurut penjelasan dari soalnya itu di antara ruas garis AB kami akan memberi satu titik dan kami namakan sebagai titik D. Nah, dari titik D ini kami akan menarik satu garis ke antara ruas garis CA. Nah, garis itu akan kami namakan sebagai garis L1. Dan keutamaan antara garis L1 dan ruas garis AC itu bisa disebut sebagai titik E. Lalu kita bisa membuat suatu garis dari titik sudut titik C ke titik D, dan kita misalkan garis CD itu panjangnya 1. Lalu kita bisa misalkan bahwa sudut CAB itu kita misalkan sebagai alfa, dan sudut ABC DBC BCD bisa kita ibaratkan sebagai sudut beta. Lalu sesuai dengan yang diminta di gambar, kita perlu membuktikan bahwa sin alfa per cos alfa sama dengan cos beta per sin beta tambah cos dari alfa tambah beta per sin alfa. Dan juga kita perlu membuktikan bahwa cos dari alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi kita perlu membuktikan dua pernyataan ini. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari mencari besar sudut dari CDE. Nah, sudut CDE ini kalau ibaratkan sebagai X. Nah, kan di
sudut CAB itu kita ibaratkan sebagai alfa. Maka menurut aturan menurut aturan aturan jumlah sudut segitiga, maka sudut EDA itu sama dengan itu besarnya sama dengan 90 kurang alfa, karena besar seluruh sudut di satu segitiga itu adalah 180 derajat. Maka 180 derajat itu kita kurang sama dengan alfa ditambah 90 derajat ditambah dengan sudut EDA. Maka sudut EDA sama dengan 90 kurang alfa. 90 derajat kurang alfa. Sama halnya juga dengan sudut BDC. Itu kita bisa menggunakan aturan itu. Maka 180 derajat sama dengan beta ditambah 90 derajat ditambah sudut BDC. Itu nanti sudut BDC sama dengan 90 derajat dikurang beta. Karena ruas garis BD ini adalah ruas garis BA ini adalah suatu ruas garis yang lurus, maka sudut yang dibentuk adalah jumlah 180 derajat. Maka dari 180 derajat itu sama dengan si sudut X-nya ini X derajat ditambah 90 derajat dikurang beta ditambah 90 derajat dikurangi alfa. Nanti si sudut X-nya ini bakal sama dengan alfa tambah beta. Karena di sini sudah diberitahu bahwa panjang ruas garis CD itu 10, maka untuk mencari sin beta dan cos beta kita bisa menggunakan aturan sinus dan juga kosinus. Dan di aturan sinus itu kan menggunakan itu depan ke miring. Karena miring itu 1, maka kita bisa menuliskan BD ini sebagai sin beta. Dan juga untuk mencari panjang BC ini kita bisa menggunakan aturan kosinus. Maka kosinus sama dengan samping per miring. Itu artinya si panjang BC ini bakal sama dengan cos beta. Dan juga sama halnya juga dengan segitiga EDA, karena sama juga dengan segitiga dengan sudut X ini mungkin bisa kita ganti dengan alfa ditambah beta. Maka kita bisa mendapatkan bahwa panjang DE itu adalah cos dari alfa tambah beta. Karena dari cos alfa tambah beta karena panjang dari DE sudah diketahui, maka kita bisa mencari panjang dari DA. Menurut aturan sinus, maka kita bisa menemukan bahwa sinus dari alfa itu sama dengan sinus alfa sama dengan DE DA. Maka sinus alfa sama dengan cos alfa tambah beta per
DA. Maka DA sama dengan cos alfa tambah beta per sin alfa. Itu untuk sin alfa dari segitiga DEA. Lalu karena besar cos alfa tambah beta per sin alfa. Karena besar dari panjang dari BC dan BA sudah diketahui, maka kita bisa mencari tan alfa. Tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka kita bisa membuktikan pada pernyataan yang pertama bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan cos beta per sin beta tambah cos alfa ditambah beta tambah beta per sinus alfa. Lalu persamaan ini bisa kita selesaikan satu persatu. Mulai dengan step by stepnya, sin alfa per cos alfa sama dengan cos beta per sinus beta dikalikan dengan sinus alfa ditambah cos alfa tambah beta per sinus alfa. Lalu kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan kali silang. Nanti setelah dikali silang, maka cos beta sama dengan sin alfa cos beta sama dengan sin alfa dikalikan dengan sin beta dikali sin alfa, lalu sin alfa lalu ditambahkan dengan cos dari alfa tambah beta ke cos alfa dikalikan dengan sinus alfa. Maka kita bisa mencoret sin alfa yang ada di bawah dan juga sin alfa yang ada di atas. Maka cos beta sama dengan sinus beta dikalikan sinus alfa ditambah cos alfa tambah beta per cos alfa. Lalu dari situ kita mengkali silang kedua cos ini. Jadi di ruas kiri ada cos beta dikali cos alfa sama dengan sin beta kali sin alfa tambah cos alfa tambah beta. Maka kita bisa membuktikan persamaan kedua dengan memindahkan ruas memindahkan cos alfa tambah beta ke kiri, memindahkan cos alfa tambah beta ke kiri, maka minus dari cos alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali sin beta
dikurang cos beta kurang cos alpha. Lalu kita kali kali persamaan ini dengan minus supaya angka dari cos alpha ini tidak minus dan menjadi positif. Cos alpha tambah beta sama dengan cos beta dikali cos alpha dikurangkan dengan sin alpha kali sin beta. Maka dengan itu kedua pernyataan yang ada pada gambar 2 sudah terselesaikan. Oke, terima kasih. Ini tadi yang mempresentasi Mas Lando ya? Iya. Nah ini Bapak memberi sedikit masukan tentang penggunaan istilah yang kamu pakai ketika menjelaskan. Misalnya sebaiknya tidak menggunakan kata depan dan samping karena kamu sudah melabeli gambarmu dengan sangat baik, yaitu ada pada segitiga BD, pada segitiga BDC, siku-siku di C, maka diperoleh perbandingan, bukan aturan sinus. Aturan sinus bunyinya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2R, itu aturan sinus. Harusnya apa tadi kalimatnya? Perbandingan Antara ruas garis. trigonometri sinus. Yang kita gunakan adalah perbandingan trigonometri sinus. Bukan aturan sinus. Nah, lalu ada juga menggunakan, nah ini apa istilahnya nih? Yang hasilnya 180 derajat itu apa itu, Pak? Jumlah ketiga sudut dari segitiga. Nah, itu ada istilahnya juga. Mohon dipelajari istilah-istilah itu. Makanya ketika kalian menggunakan reasoning itu membantu kalian. Jadi sebenarnya reasoning yang kalian susun ini adalah yang akan kalian ucapkan ketika presentasi, menjelaskan nanti kepada teman-teman kalian. Nah, pada akhirnya nanti setelah ini dikumpulkan kan kalian akan dibentuk ke kelompok asal ya, istilahnya kalian akan dipecah dan menjelaskan kembali. Oleh sebab itu harus ada kesamaan istilah dari setiap kalian. Dalam tesnya juga nanti akan ditanya aturan apa yang dipakai. Nah, kalau kamu gunakan aturan sinus maka disalahkan. Kenapa? Karena yang benar adalah perbandingan Trigonometri sinus. Jadi itu sangat penting. Nah, kalau ini apa namanya? Jumlah sudut dalam segitiga. Kenapa harus kata ada jumlah sudut dalam? Karena ada juga yang namanya jumlah sudut luar. Nah, gini, kalau misalnya kita gambar segitiga, yang biasa diajar sama kalian kan ini yang dijumlahkan kan? A, B, C gitulah kan? Ya, Pak. Nah, itu namanya jumlah sudut dalam. Nah, sudut luarnya yang mana? Di luar 6. Diperpanjang, inilah dia sudut luarnya. Ya, maka sebenarnya bisa dipakai itu. Misalnya alfa tambah beta dari mana dapat? Alfa tambah beta dapatnya dari mana? Alfa tambah beta dari ini, Pak. Yang jumlah sudut dalam segitiga yang ada di dalam segitiga EDA itu nanti ketemu bahwa sudut EDA itu sama dengan 90 kurang alfa. Sama juga dengan jumlah sudut dalam segitiga CBD. Nah, maka ini jangan langsung 180 derajat sama dengan beta tambah 90. Sama seperti tadi yang bisa Bapak bilang kan, tidak semua orang bisa menemukan. Ketika kamu katakan depan, tidak semua orang dapat membayangkan mana sisi depan. Bisa saja ketika dikatakan depan misalnya, padahal yang kamu bilang B kan, dibayangkan yang depan adalah DC. Padahal itu sebenarnya sebagai apa? Sisi. Kalau pada segitiga BCD, siku-siku di B yang kita perhatikan sudut beta, maka BC sebagai apa sebenarnya? Samping. Nah, padahal dia di depan kan posisinya. Ya. Nah, oleh sebab itu perlu nggak usah dikatakan istilah depan dan samping dan miring, cukup aja sebutkan aja BC, orang pasti akan bisa menemukan BC di mana, BC gitu ya. Nah, lalu catatan yang lain adalah
Ini sebenarnya sin alfa banding cos alfa itu apa? Gimana Pak? Yang ini rumus yang akan dibuktikan. Tan alfa. Tan alfa ya udah sebenarnya kamu mulai dengan perhatikan segitiga sama kayak tadi. Kan tadi ada Bapak kasih masukan itu untuk yang berikutnya nanti coba diperhatikan lagi ya. Tan alfa adalah apa? Gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tan alfa sama dengan apa? Lalu menggunakan karena identitas tan alfa sama dengan sin alfa cos alfa maka diperoleh ini. Lalu muncul istilah kali silang. Apa yang dimaksud kali silang? Ini Pak. Yang cos beta yang di atas yang ada di bawah kiri dikali sama yang ada di atas bawah kiri dikali sama yang bawah yang bawah bawah kanan. Nah, itu adalah informasi yang tidak formal. Yang formalnya gimana? Sebenarnya nggak usah kita bilang kali silang, ya biar aja kamu bilang begini contoh ya. Sudah dapat kan sin alfa per sekian, itu nggak usah jabarkan aja. Ya sama seperti ini aja buat. Nggak usah dijabarkan, tapi kalian bilang apa? Kalikan Kedua ruas. kedua ruas dengan apa yo? Dengan Kalikan kedua ruas sin beta tambah cos alfa plus beta per sin alfa. kalikan kedua ruas dengan Sin beta sin beta tambah cos alfa plus beta cos alfa tambah beta per sin alfa. sin alfa dibagi cos beta. Itu kan dibagi apa? Supaya bukan ya? Dibagi cos alfa ya? Iya kan? Dibagi cos alfa. Jadi orang akan berpikir sehingga diperoleh cukup kalau katakan gitu. Jadi ketika kamu menjelaskan reasoning, maka kamu nggak harus menjabarkan. Jadi kalikan kedua ruas, kalau ditanya bagaimana baru, ya silakan dijabarkan. Jadi makanya kan ini seperti ini kan, seperti ini. Kita kan tinggal menjelaskan aja dari atas ke bawah apa sih peristiwanya. Peristiwanya kan aturan yang dipakai kan kalikan sesuatu kan. Lalu kalau setelah dikalikan, ya langsung aja mungkin jadi kayak gini. Karena ada dikalikan itu kan tetap aja dikalikan nanti kan. Lalu tiba-tiba kalian bilang nanti mati ruas, matikan kan gitu kan. Jadi ya udah langsung aja di sini dikalikan apa supaya mati dia. Ya dikalikan sin alfa tambah cos alfa per sin alfa dibagi cos alfa. Kira-kira gitu. Oke, masih mau presentasi lagi? Kira-kira atau dicukupkan? Mungkin udah cukup lah Pak. Dicukupkan saja. Yuk. Oke, berarti silakan duduk. Bapak bertanya lah. Berarti untuk kalian dua lagi ya. Ya. Yang penting tadi poinnya udah Bapak sampaikan. Apa aja yang bisa kalian gunakan istilahnya dituliskan saja secara detail di sini supaya kayak tadi kan teman kalian kan ada yang tidak lancar menghafal aturan-aturan, ya dia bisa sambil-sambil menengok membaca itu gitu. Sehingga yang terucapkan kepada teman-teman juga sampainya dengan benar. Nah, kalau ada pertanyaan baru bilang, itu apa maksudnya? Maksudnya ini sebenarnya ini adalah tali silang. Jangan dikasihkan dulu bahwa itu kali silang. Kamu mengerti dengan prosedur misalnya dikalikan ini. Kenapa itu penting? Karena dalam tesnya nanti ditanya itu aturan apa yang dipakai. Nggak akan muncul istilah kali silang gitu. Nah, gimana nanti? Nah, inilah latihan kalian melalui presentasi ini kan Bapak luluskan. Nanti kalian presentasi kepada teman kalian, nanti orang akan meniru apa yang kalian buat, mencatat aturan-aturan apa yang dipakai, ya. Yep. Itulah nanti yang akan diujikan dalam postesnya kan belum ada postes ya. Belum. Ini evaluasi dari hasil proyek kalian. Ada hal yang mau ditanyakan kira-kira masih ragu? Mungkin di bagian 3 dan 4 sebelum kita tutup.
Kalau misal gini Pak, yang menjelaskan kekongruenan itu gimana Pak? Menjelaskan kekongruenan antara dua segitiga itu gimana Pak? Bisa spesifik biar beberapa tempatnya. Misal di gambar 34 itu kan mereka sama-sama pengurangan dari alfa minus beta Pak. Jadi sama-sama menggunakan kongruen Pak. Jadi kalau misal kita ambil dari gambar 4 Pak, Ya contoh gambar 4, oke. kalau untuk reasoningnya itu kayak gimana? Enak ya Pak? Yang kalian dari sini dari seluruh perbandingan sinus dan kosinus itu yang dibuat ya, Ya, diperoleh sekian. Ini kan ada pembangunan yang dipakai kesebangunan Pak. kesebangunan. Berarti kan kita katakan, berarti kan bahwa segitiga apa sebangun dengan apa. Misalnya diketahui dari kalian jelas agar dia sebangun apa syaratnya? Bahwa sudutnya dua pasang sudut Sama. sama. Jadi ketika syarat itu sudah terpenuhi, kalian katakan sudut ini dengan ini, sudut misalnya kita namain ya, sudut ABC misalnya sama dengan sudut misalnya CDE dan sudut ini sama dengan ini, maka dikatakan, maka disimpul, maka diperoleh Bahwa segitiga ini dan ini terbangun. Akibatnya itu langsung akibatnya kan kalian mau pakai akibat dari kesebangunan itu kan? Iya. Akibatnya ini banding ini sama dengan ini banding ini. Udah seperti itu. Akibatnya ini akan besar. BC misalnya kan akibatnya panjang B, akibatnya BC, nah BC banding CD sama dengan misalnya DE banding EF. Barulah kalian jabarkan. Oke, ya secara garis besar ini sudah diupayakan untuk menjelaskan proses menggambar kan. Tinggal lihat tadi bagian reasoning tadi kalau ada yang kurang efektif. Makanya waktu kalian upload nanti perbaikannya, kasih aja kesempatan Bapak. Ada 2 file yang terbuat. Satu file dalam bentuk Word, satu file dalam bentuk PDF. Nanti yang bentuk Word kan bisa Bapak ini kan, Bapak punya akses apa istilah namanya, di highlight misalnya, diwarnai kan Bapak bisa warnai. Oh iya Pak. Jadi kan ini prosesnya kan kayak gini lah. Cuman bisa online kita mengerjakannya. Oke, kalau ini tadi fokus Bapak apa? Bagaimana kalian menyampaikannya? Ya, di dalam teks seperti itu ya. Nanti kalau ada misalnya typo, Bapak bisa juga highlight nanti kan di situ. Iya. Clear ya? Clear Pak. Oke. Oh, Baik, ini itu kami dulu. pegang Pak. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Terima kasih.